Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah mulai membahas makalah yang ke-40 dari bab Thulathi yang merupakan pangandikan dari Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang sekaligus merupakan sepupu Nabi kita Muhammad SAW. Makalah yang ke-40 ini membicarakan mengenai apa itu hari terbaik, lalu kemudian apa bulan yang terbaik, dan apa pula amal yang terbaik. Ya. Kemarin yang sudah kita bahas adalah mengenai hari yang terbaik, yaitu hari Jumu'ah. Ya. Sudah kita jelaskan panjang lebar kenapa hari Jumat itu merupakan hari yang terbaik itu. Nah, malam ini kita akan meneruskan tentang bulan yang terbaik. Ya. Langsung saja saya bacakan. Wa khairus syuhuri, dan sebaik-baik bulan syahrul ramadhana, adalah bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau hari terbaik hari Jumat, bulan yang terbaik bulan Ramadan. Nah, apa itu argumennya? Apa yang menyebabkan Ramadan itu kok menjadi bulan yang terbaik itu? Nah, Imam Nawawi memberikan syarah begini. Li'annahu, karena sesungguhnya unzila fihil Qur'anu, karena sesungguhnya bulan Ramadan itu merupakan bulan yang pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Ya. Saya kira mengenai ini kita semua sudah tahu semua, ya. Terutama kalau bulan Ramadan itu pasti selalu sampaikan itu oleh para mubaligh, para dai, ya. Dan mengenai Ramadan merupakan bulan diturunkan Al-Quran itu
memang dinyatakan itu secara eksplisit di dalam Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an pertama kali diturunkan ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas atas petunjuk itu serta sebagai pembeda ya antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dengan yang salah, antara yang batil dan yang hak ya. Ya, itu saya kira kita semua sudah tahu ya bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan diturunkan Al-Qur'an. Dan karena bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana Al-Qur'an pertama diturunkan itulah makanya bulan Ramadan itu merupakan bulan yang mulia. Jadi kemuliaan bulan Ramadan itu ya karena kemuliaan Al-Qur'an itu. Karena diturunkan Al-Qur'an pada malam di bulan Ramadan itu. Dan yang terkait dengan kemuliaan Al-Qur'an itu tidak hanya bulan Ramadan ya. Ya. Karena kemuliaan Al-Qur'an itu semua yang terkait dengan Al-Qur'an itu menjadi mulia ya. Ya. Jadi di samping bulan Ramadan ini dia menjadi mulia karena kemuliaan Al-Qur'an ya. Semua hal yang terkait dengan Al-Qur'an itu ya mulia ya. Ya. Kalau tidak salah dulu sudah pernah itu saya sampaikan itu dalam satu pengajian atau dalam satu sambutan nuzul Quran, saya lupa saya ya. Contohnya apa? Misalnya malaikat yang menurunkan Al-Qur'an, yang menurunkan wahyu itu, yang menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad juga merupakan malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril ya. Apalagi yang berhubungan dengan Al-Qur'an ya. Sudah tadi bulan ya, bulan. Lalu yang menurunkan, yang menerima siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu juga merupakan nabi yang paling mulia ya. Tidak hanya itu, apalagi misalnya malam ya, kalau tadi kan bulannya ya, malam diturunkan Al-Qur'an itu juga merupakan malam yang mulia. Malam apa itu? Lailatul Qadar ya. Ya. Jadi semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu ya menjadi mulia. Ya karena Al-Qur'an itu mulia. Makanya disebut dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Karim itu maksudnya mulia itu. Ya. Sebutannya banyak ya, Al-Qur'anul Azim ya. Quran yang agung ya. Tapi diantaranya yang mulia itu, dan semua yang terkait dengan Al-Qur'an yang paling mulia, termasuk ya, sampai orang yang mengajarkan Al-Qur'an juga orang yang paling mulia, orang yang mau belajar Al-Qur'an juga orang yang paling mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an dan mau belajar Al-Qur'an ya. Tidak hanya membaca, belajar ya. Yang membaca salah satunya ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi yang mulia itu tidak hanya mengajar loh Pak ya. Kiainya saja enggak, yang mau belajar itu pun juga disebut sebagai orang yang terbaik di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi
Ya, memang semua hal yang terkait dengan Al-Quran itu menjadi mulia, ya, termasuk bulan Ramadan, bulan yang sekali lagi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan itu, ya. Baik, lalu kita lanjutkan. Wa fihi Lailatul Qadri. Mengapa bulan Ramadan itu kok disebut sebagai bulan yang terbaik? Karena di dalam bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar, malam kemuliaan juga, ya, malam Al-Qadar itu malam kemuliaan, malam yang mulia, ya. Sebagaimana kita sudah juga berkali-kali mendengarkan, ya, ceramah di bulan Ramadan itu, ya, Al-Quran sendiri itu menginformasikan kepada kita Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya. Yang namanya Lailatul Qadr itu lebih baik dari 1000 bulan, ya. Nah, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun, ya. Itu sudah lebih panjang daripada rata-rata usia manusia sekarang gitu, ya. Sebab harapan hidup sekarang itu kalau nggak salah hanya sampai 60-an tahun. Ini 83 tahun, ya, berarti sudah di atas rata-rata itu, ya. Nuwun sewu kalau sekarang saya tanya yang hadir di sini ini yang usianya di atas 83 tahun siapa? Ada enggak, ya? Pak Tono pinten Pak Tono? Oh, baru 81 Pak Tono itu. Yang paling sepuh baru 81, belum 83, ya. Ya. Nah, malam 1000 bulan itu malam yang lebih baik dari 83 tahun berarti, ya. Tapi ya lagi-lagi, ya, kalau terkait dengan persoalan fadilah seperti ini jangan difahami dengan salah, ya. Maksudnya apa salah itu? Wah, nah untuk Lailatul Qadar padha karo 83 tahun ibadah. Wah, anak ngono ya ora usah ibadah lalu golek Lailatul Qadar wae. Nah, itu salah seperti itu, ya. Jadi salah, tidak bisa seperti itu. Yang namanya keutamaan tidak bisa dimodel tukar tambah seperti itu, tidak bisa, ya, tidak bisa, ya, begitu, ya. Dan lagian memang tadi itu, nah kalau kita dapat Lailatul Qadar bagaimana? Tidak bisa, tidak ada kepastian, ya, ya. Yang tahu persis hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Paling yang kita tahu adalah tanda-tandanya saja. Nah, tanda-tanda itu kan belum tentu, ya. Wong nyatane tandane wonge ya pecisan, wonge ya sarungan, kita ya santri ning jebule ya nah, ono ora? Ya ada kok, ya. Tapi sebaliknya, ya, kelihatannya itu apa namanya, ya, penampilannya ya nah, tapi malah genah ya ono, gitu. Ini makanya kita tidak bisa itu melihat orang hanya dari covernya, tidak bisa, ya. Melihat buku hanya dari covernya, melihat orang hanya dari penampilannya, tidak boleh itu, ya. Kemarin saya mendapatkan pengalaman bagus tuh, ya, ketika dengan Bu Eli terbang ke Hong Kong itu, ya. Itu persis di sebelah saya itu, persis di sebelah saya, persis duduk itu. Tapi ada lewatan gang, ya, jadi saya di pinggir, dia juga di pinggir itu. Itu remaja, ya, dari Indonesia, ya, remaja Indonesia. Tapi penampilannya, ya, meskipun itu di pesawat dalam kondisi dingin seperti itu pakai kaos singlet, ya, pakai kaos singlet, ya, sandalnya sandal kayak seperti sandal gunung gitu loh, Pak, ya, ya, seperti itu, pakai celana pendek, ya. Jadi naik pesawat dari Jakarta ke Hong Kong itu hanya pakai celana pendek, pakai singlet. Tapi singletnya bukan singlet yang singlet kaos singlet Jupiter itu bukan, ya. Kaos singletnya kaos singlet yang, ya,
ya anak muda lah ya itu ya. Nah rambutnya nuwun sewu itu juga rambut yang model ya artinya apa? Saya tidak menduga ya kalau ini kemudian nanti yang saya ceritakan berikutnya itu seperti yang kemudian itu apa kita ketahui itu ya. Nah terus di pesawat itu ya hanya mendengar musik ya, kemudian ya lihat video ya, hanya gitu aja gitu ya, terus makan ya, terus ya itu ya. Nah sampai suatu saat itu kemudian lalu saya menduga ada hal yang tidak beres dalam pesawat itu, dan saya menduga ada yang sakit ya, ada yang sakit. Karena apa? Karena pramugari itu sibuk sekali itu ya, mondar mandir gitu ya, dan kayaknya agak sedikit memang ya serius gitu ya, berarti ada sesuatu gitu ya. Selang berapa lama mungkin nggak bisa ngatasi begitu ya, akhirnya kemudian diumumkan ya, apakah ya di antara penumpang ini ada seorang dokter ya gitu ya. Ternyata anak itu ngacung dan langsung ngomong I'm medical doctor ya, jadi saya adalah seorang dokter medis ya. Wow, langsung kemudian tolong kalau bisa dibantu karena ada yang sakit ya. Nah lalu betul kemudian dia ke sana dan kemudian balik lagi kemudian setelah saya tanya gimana mas, betul ada orang sakit, dan kemudian alhamdulillah kemudian bisa diatasi ya. Apa sakitnya? Kayaknya sih hanya banyak minum aja gitu. Ya, Masya Allah ya. Jadi saya dengan Bu Eli itu senyum-senyum dan juga wah ini pelajaran bagus ini, artinya kita tidak boleh itu melihat orang itu hanya dari penampilan ya, membaca buku hanya dari covernya itu tidak boleh memang ya. Ini ya, jadi Masya Allah ya itu jadi. Dan ketika si pramugari itu menawarkan wine ya untuk sebagai tanda terima kasih, langsung dengan tegas menyatakan I'm Muslim, jadi seorang Muslim, jadi saya tidak minum wine gitu ya. Lalu kemudian nah terus apa ya, kalau ada jus mau gitu. Jadi kemudian lalu diberi jus itu ya. Jadi Masya Allah itu luar biasa ya. Ternyata anak Padang gitu, jadi wajar lah kalau anak Padang itu punya background keagamaan yang baik ya. Jadi ini saya kira pelajaran yang sangat bagus ini ya, pelajaran sangat bagus yang sekali lagi melihat orang tidak boleh hanya dari penampilannya, membaca buku tidak boleh hanya sampai di covernya saja, kita harus betul-betul tahu isinya. Lah ini tadi saya bicara apa kok tiba-tiba saya ke situ ya. Jadi lupa saya. Tadi bicara apa tadi Pak ya? Lailatul Qadar. Yang tadi bilang apa? Tadi kaitannya apa? Oh iya, jadi tidak bisa kemudian mengandalkan untuk Lailatul Qadar terus hanya ibadah itu tidak bisa ya, tidak bisa. Ya tetap harus sepanjang sehari-hariannya itu ya memang baik. Nah, kemudian dapat Lailatul Qadar ya. Ya, terus ya tidak bisa itu karena kita tidak tahu persis ya mengenai apakah dapat apa tidak itu. Yang kita tahu hanya tanda-tandanya. Oh iya, bicara tanda tadi ya. Tapi tanda kan tidak selalu menunjukkan yang sesungguhnya ya. Oke ya. Jadi tanda-tanda haji mabrur ya hanya tanda-tanda saja. Apakah mabrur atau tidak yang tahu persis siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya supaya haji kita mabrur ya kita ikuti tanda-tanda itu. Oh, tandanya apa? Tandanya berhaji tambah HP, berhaji tambah lumo, berhaji tambah omongannya tambah bagus ya. Berhaji tambah ya intinya tambah baik semuanya. Nah, itu insya Allah haji mabrur ya. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang kok berhaji tidak menunjukkan itu juga jangan kemudian lalu
langsung dijudge, wah ini hajinya tidak mabrur lah, buktinya malah tambah ya nah misalnya, ya jangan ya, jadi tidak bisa. Itu hanya tanda saja, tanda. Hakikat mabrur dan tidak itu betul-betul merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia itu diharapkan ya justru dengan tanda-tanda seperti itulah maka kita hendaknya mendekatkan diri pada tanda-tanda itu supaya betul-betul sesuai dengan tanda-tanda itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, termasuk Lailatul Qadar ini ya. Ya, malam yang sangat istimewa, malam terbaik yang lebih baik dari sebulan. Ya, ini kita manfaatkan sepenuhnya ya. Ya, makanya sampai kita kemudian lalu ketika 10 hari terakhir itu ya semampu kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu ya. Kalau Nabi Masya Allah jangan ditanya ya, memang kalau sudah 10 hari terakhir itu betul-betul apa namanya apa dalam hadis itu menggunakan bahasa simbolik ya, jadi mengikat apa sarungnya atau apa itu ya, intinya itu apa tidak tidur intinya itu loh, bersungguh-sungguh apa namanya beribadah di dalam rangka untuk supaya mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya, zikirnya luar biasa dengan zikir yang khusus. Apa zikirnya? Apa zikirnya Bapak Ibu? Kalau malam Qadar itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya, pas Ramadan banyak lali, tapi Ramadan insyaallah gilingan karena diingatkan para penceramah ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu-ibu, kenapa yang namanya bulan Ramadan itu mulia adalah karena di dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar ya, yang dengan Lailatul Qadar itu insya Allah kita akan mendapatkan fadilah, keutamaan ya, yang nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan ya. Kita lanjutkan sekarang ya. Wafihi, dan di dalam bulan Ramadan itu asyamul wajibu. Ya. Di bulan Ramadan itu ada puasa wajib. Ya. Jadi puasa di hari kapan saja boleh ya. Tapi sifatnya hanya anjuran. Sunnah. Ya. Bahkan malahan dalam beberapa hari tertentu dilarang ya. Apa yang dilarang puasa itu? Hari raya, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ditambah lagi dengan hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah ya. Jadi 4 hari betul-betul haram berpuasa. Jadi mbok solehnya kayak apa, mbok ahli ibadahnya kayak apa, kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari tasyrik libur puasanya ya. Termasuk yang puasa-puasa apa itu dalail itu ya, yang sampai berhari-hari itu ya, bahkan bertahun-tahun itu ya, kalau pas larangan puasa ya tidak puasa. Nah, hari-hari yang lain selain Ramadan sifatnya sunnah, macam-macam kan ya. Ya, ada Senin Kemis ya, itu yang paling sering dilakukan Nabi. Bahkan Nabi mungkin boleh dikatakan tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis itu ya. Ada pula apa? Puasa Yaumul Bid, yaitu puasa pada hari-hari putih ya. Hari-hari putih itu adalah hari tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan bulan Komariah itu ya. Oke. Dan puasa yang macam-macam ya, termasuk ada puasa tarwiyah, puasa kemarin barusan Arafah ya, puasa Asyura dan segala macam itu puasa-puasa yang lain itu ya. Tapi semuanya adalah sunnah. Bahkan yang
terbagus itu ya puasa Daud itu ya Pak Edi ya. Itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya. Jadi sunnah ya. Sunnah itu memang juga ada yang sunnah muakkad, ada yang ghair muakkad ya. Lah yang Ramadan itu wajib, tidak boleh tidak ya. Bagi setiap muslim dan muslimat kecuali ada halangan-halangan tertentu ya. Halangan tertentu itu kalau sifatnya tidak permanen ya harus membayar hutangnya. Baru kalau memang permanen bisa kemudian membayar fidyah itu. Ya, jadi luar biasa itu ya. Ramadan itu luar biasa mulia karena di dalamnya ada puasa wajib. Nah, lanjutannya wali anna thawaban nafli fihi kathawabil fardi. Ya. Masya Allah ya. Kenapa kok lalu kemudian dengan puasa wajib itu menjadikan Ramadan itu mulia ya, karena di dalam bulan Ramadan itu pula ya, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah itu pahalanya disamakan dengan pahala yang wajib. Masya Allah, ini fadilah Ramadan ini ya, karena bulan Ramadan itu ya. Jadi kalau ibadah sunnah di luar Ramadan itu dengan pahala tertentu ya, yang tentu saja kurang dari pahala wajib, pahala Ramadan yang sunnah tadi itu dianggap seperti pahala ibadah wajib. Masya Allah, itu kemurahan Allah luar biasa ya. Nah yang wajib bagaimana? Masya Allah, yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lipat ganda yang kita tidak tahu, karena itu sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Jadi inilah ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang menjadikan puasa Ramadan itu menjadi puasa Ramadan, bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia, bulan yang terbaik tadi. Nah, Imam Nawawi di sini memang hanya menyebutkan 3, tapi sebenarnya kalau kita masih mau mencari penyebab kenapa Ramadan itu kok menjadi mulia, masih banyak lagi. Ya misalnya yang jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran ya, bahwa dengan puasa Ramadan itu lalu kemudian kita juga diberi kesempatan untuk menjadi orang yang bertakwa. Sementara kita semua tahu orang yang bertakwa itu adalah merupakan orang yang terbaik ya. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Dengan puasa di bulan Ramadan itu sekali lagi kita bisa mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Makanya Masya Allah ya, jadi intinya sekali lagi ya, dengan argumen yang sudah kita sampaikan tadi itu bisa dinyatakan bahwa yang namanya Ramadan itu merupakan bulan yang terbaik ya. Nah yang terakhir ya, mudah-mudahan masih cukup ini ya, qala Abu Bakrin Al-Warraq ya. Ini Imam Nawawi mengutip ngendikannya Abu Bakar Al-Warraq ya. Abu Bakar Al-Warraq dawuh seperti ini, Syahru Rajaba Syahruz Zar'i ya. Bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam ya. Wa syahru Sa'bana syahru Saqyiz Zar'i, dan bulan Sya'ban itu merupakan bulan ketika kita menyirami tanaman itu ya. Tanaman kalau nggak disirami ya layu ya, jadi harus disirami. Wa syahru Ramadhana syahru hasadi dzalikaz zar'i, dan bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana kita panen ya
terhadap apa yang sudah kita tanam tadi itu, ya. Nah, ini seakan-akan mengingatkan kita terhadap doa yang kita panjatkan sejak bulan Sya'ban, sejak bulan Rajab, ya. Jadi kalau kita bulan Rajab itu kita sudah diminta untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, ya. Jadi ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, ya. Berkah itu kan tambah kebaikan. Berarti kalau kita tambah kebaikan itu kan berarti ya tadi itu dengan menanam amal yang banyak itu, ya. Lalu kita juga mohon diberi keberkahan pada bulan Sya'ban, ya, supaya amal yang sudah kita lakukan tadi itu terus bertambah baik, kita siram, ya. Wah, lalu kemudian sampai dengan bulan Ramadan itu, wa ballighna Ramadan, ya Allah, berilah kesempatan kepada kami untuk bisa sampai kepada bulan Ramadan, menjumpai bulan Ramadan, sehingga kemudian kita bisa beribadah dengan sebanyak-banyaknya tadi itu, dengan pahala yang oleh Allah dilipat gandakan sedemikian rupa tadi itu banyaknya itu, ya. Jadi sehingga sekali lagi dengan demikian, ya, ini juga lebih menguatkan tadi, ya, argumen-argumen atau alasan-alasan yang menjadikan Ramadan itu kemudian dipandang sebagai bulan yang terbaik, ya. Saya kira ini hanya merupakan pengulangan, ya, saya kira, ya, terhadap ceramah-ceramah yang saya kira sudah sering kita dengar pada bulan Ramadan, ya. Nah, ini tidak bulan Ramadan jadi kita mengingat kembali, ya. Mudah-mudahanlah kita itu oleh Allah diberi kekuatan, diberi umur panjang, sehat walafiat, sehingga nanti kita akan menangi bulan Ramadan lagi yang akan datang, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi di dalam mengisi bulan Ramadan itu, dan masih diberi kesempatan untuk mendapatkan Ramadan berikutnya, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan banyak fadilah, dan mudah-mudahan nanti kapanpun, ya, kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Saya kira demikian, ya, pengajian kita pada malam hari ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kajian kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.